Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Guru ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu Guru dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira ada yang lain yang Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan, Bu. Amin, amin yang rabbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Bu Guru masih ingat enggak? Ya. Atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat uh, teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Guru mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengeritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Permis. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang terpenting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, soal output, menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada para murid beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga.
Saya pikir ada benarnya juga, Bu. Iya. Jadi, ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal, Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Eh, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Nah, Bu Guru tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Guru selanjutnya? Iya, Bu. Iya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian eh, akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Keputusan yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takut nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Bu, pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, baik, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin. Iya, sama-sama, Bu. Jadi gini Bu Rahma, saya mohon maaf, terima kasih atas semuanya. Kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya untuk latihan upacara. Kebetulan besok hari Senin anak buah saya yang jadi petugas. Kita mau ada acara latihan. Dan terima kasih atas waktunya Bu Rahma. Iya, Eh, Bu. Kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahma, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Ibu, kabar baik. Hanya saja ada beberapa hal yang masih mengganggu pikiran saya terkait pembelajaran di kelas. Apa yang membuat Bu Rahma merasa terganggu? Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Beberapa minggu terakhir, saya merasa siswa di kelas semakin tidak fokus. Mereka sering sekali kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan, dan sepertinya mereka tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya sudah coba beberapa cara, tapi belum berhasil. Apa yang Bu Rahma sudah coba sejauh ini untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah mencoba mengubah metode mengajar, membuat suasana kelas lebih interaktif, dan menggunakan media yang lebih menarik. Tapi mereka masih tampak kurang termotivasi. Menarik. Apakah Bu Rahma merasa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi keterlibatan siswa? Mungkin ada sesuatu di luar metode yang bisa kita perhatikan. Mungkin ada, Bu. Saya perhatikan juga beberapa siswa sering terlihat lelah dan kurang bersemangat. Sepertinya masalahnya bukan hanya pada metode mengajar saja. Baik, jadi Bu Rahma melihat ada beberapa faktor eksternal yang mungkin berpengaruh, seperti kondisi fisik dan psikologis siswa. Apakah Bu Rahma sudah berbicara dengan mereka mengenai apa yang mereka rasakan selama di kelas? Belum secara khusus. Saya belum sempat membahas itu. Mungkin itu langkah yang perlu saya lakukan. Oke, bagaimana jika kita buat rencana tindakan dari hal ini? Apa yang menurut Bu Rahma bisa dilakukan untuk lebih memahami kondisi siswa dan mengingatkan keterlibatan mereka di kelas? Mungkin saya bisa mulai dengan berbicara langsung kepada siswa, menanyakan apa yang mereka rasakan selama belajar. Saya juga berpikir untuk melibatkan mereka dalam proses belajar misalnya, dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mereka bertanya atau berkontribusi dalam materi pelajaran. Oh, itu ide yang bagus. Kapan Bu Rahma berencana memulai percakapan ini dengan dengan siswa? Saya bisa mulai minggu depan. Saya akan coba berbicara dengan mereka secara individual dan juga saat sesi kelas untuk membuka diskusi. Selain berbicara langsung dengan siswa, apakah ada cara lain yang bisa membantu Bu Rahma mengidentifikasi dan meningkatkan semangat belajar mereka? Mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan wali kelas atau orang tua untuk mengetahui apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi siswa. Bagus sekali. Jadi langkah pertamanya adalah berbicara dengan siswa, kemudian menghubungi wali kelas atau orang tua untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Apakah Bu Rahma akan menyiapkan pertanyaan atau topik tertentu yang akan dibahas dengan siswa dan orang tua? Iya, saya akan buat daftar pertanyaan sederhana yang bisa membantu saya memahami situasi mereka lebih baik. Saya senang mendengar itu. Setelah Bu Rahma melakukan langkah-langkah ini, bagaimana jika kita bertemu lagi untuk mengevaluasi hasilnya? Kira-kira kapan waktu yang cocok untuk kita evaluasi? Saya pikir 2 minggu ke depan setelah saya melakukan semua ini adalah waktu yang cukup untuk kita lihat hasilnya. Baik, saya akan catat untuk kita jadwalkan evaluasi dalam 2 minggu.
Bu Rahma, saya sangat mengapresiasi usaha dan komitmen Bu Rahma untuk terus mencari agar siswa lebih terlibat. Ini bukan masalah yang mudah, tetapi Bu sudah menunjukkan sikap proaktif untuk menghadapinya. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih yakin sekarang setelah punya rencana yang lebih jelas. Sama-sama Bu Rahma, saya percaya dengan pendekatan yang Bu Rahma rencanakan akan ada perubahan positif di kelas. Saya tunggu kabar baiknya. Semangat Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.